Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai menyertai untuk sahabat-sahabat hijau semua. Kembali kami hadir ya. Kembali kami hadir dalam segmen vlog info yang memang agak lama juga kita vakum karena ada kesibukan lain. Jadi mohon maaf bila konten-konten di Hijau Sumilir agak sedikit terhambat. Namun kali ini kami akan berbagi tips dan informasi mengenai sesuatu yang paling fundamental dalam berkebun alpukat. Apa itu? Hal yang wajib diketahui untuk kita berkebun alpukat adalah bagaimana membuat ataupun memilih bibit yang benar-benar berkualitas. Ini salah satu bagian terpenting dalam proses keberhasilan berkebun. Dan bagaimana syarat bibit berkualitas itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, rootstock yang sehat berkualitas. Sebelum masuk pada proses grafting atau sambung pucuk ya, tentunya kita harus punya bahan rootstock atau dikenal dengan batang bawah. Atau biasa dalam istilah pembibitan seperti di tempat kami dikenal dengan seedling daun. Nah, pembuatan rootstock atau batang bawah ini untuk mencapai syarat berkualitas juga perlu waktu yang agak lama, perlu effort yang lebih. Dari mulai proses pemilihan biji yang sehat, proses semai dengan media tanam yang bagus, dalam artian media tanam yang porus, pH terjaga, dan unsur hara terpenuhi. Setelah tanaman yang disemai mulai tunas agak besar, kemudian masuk pada proses transplantasi dan penjarangan. Proses transplantasi ini adalah pemindahan bibit semaian pada tempat atau wadah yang lebih besar sesuai dengan penyebaran akarnya. Baru masuk proses penjarangan dan pengenalan tanaman ke dunia luar. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tanaman ini terbiasa dengan cahaya, suhu, dan iklim luar ruangan. Disinilah proses eliminasi itu terjadi. Rootstock yang dalam proses ini kuat dan tumbuh bagus sampai didapat ukuran tertentu tentunya layak dan masuk pada proses berikutnya, yaitu grafting. Sedangkan yang mati ataupun stagnan kita eliminasi atau kita buang. Nah, proses dari semai sampai siap sambung ini berkisar 4 sampai dengan 5 bulan. Bahkan lebih dengan perawatan optimal. Kebayangkan effortnya untuk mendapatkan batang bawah yang berkualitas. Karena batang bawah ini menentukan laju pertumbuhan bibit yang sudah di grafting ya. Batang bawah yang sehat bagus, dia akan mendorong laju pertumbuhan batang atas dan itu cepat sekali membentuk tajuk ranting yang memenuhi di tiap sudut bidang batang sehingga tanaman tampak rimbun, ranting mengarah pada 4 mata angin. Setelah syarat batang bawah terpenuhi, berikutnya adalah entres bibit yang sehat dan jelas dari sumber yang valid. Entres atau dikenal dengan batang atas dalam proses grafting tentunya harus jelas kevalitannya. Sumber awalnya harus jelas dan dari jenis varietas apa, dari pit usia berapa. Kalau sumber awalnya jelas maka didapat turunan yang juga jelas dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, proses dari grafting sampai lepas cungkup atau setelah keluar tunas batang atas ini kurang lebih butuh sekitar 1 bulan. Baru masuk proses penjarangan dan pengenalan dunia luar lagi sampai didapat bibit alpukat yang sudah mampu beradaptasi dengan cahaya, suhu, dan iklim sekitar. Sekarang jelaskan, untuk mendapatkan bibit yang berkualitas seperti itu prosesnya kurang lebih ya 7 sampai dengan 8 bulan dan dengan perawatan secara optimal.
Dari bibit berkualitas tersebut tentunya ini menentukan laju pertumbuhan tanaman saat dikebunkan. Karena apa? Karena bibit sudah teruji baik itu adaptasinya maupun sistem pertahanan imunnya. Nah, dari sini perlunya calon pekebun siapa saja mengerti akan hal tersebut. Bagaimana memilih ataupun membuat sendiri bibit yang berkualitas untuk ditanam. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk perihal masalah pada awal penanaman alpukat yang belum diketahui. Mas, alpukat saya setak, tidak mau tumbuh. Sudah 1 tahun, tetap saja segitu-segitu saja. Tidak seperti di channel sampean yang 1 tahun sudah ada yang berbunga. Ada lagi yang, wah bohong, bahwa alpukat 3 tahun sudah berbuah. Di tempat saya sudah 5 tahun belum berbuah. Bahkan tidak ada perkembangan batangnya. Banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya bila ditelaah sumber masalah ada pada bibit dan cara perawatan yang belum diketahui. Nah, dari sini perlunya untuk terus belajar perihal berkebun alpukat dari hal yang paling dasar, dari olah lahan, pemilihan bibit sampai perawatannya. Jangan berkebun alpukat semata-mata tergiur tren dan memburu cuannya saja dengan mengesampingkan ilmunya. Ini justru kekecewaan yang nantinya didapat. Untuk berhasil dalam berkebun, tentu saja harus menjalankan apa-apa yang menjadi sunatullahnya. Dan jelasnya, bila tidak mampu untuk sendiri menjalankan, serahkan pada ahlinya. Itu jauh lebih baik. Baik sahabat hijau, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membawa manfaat. Sekiranya kurang jelas bisa ditanyakan di dalam kolom komentar ya. Ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat dan nantikan vlog-vlog info selanjutnya. Saya Jo, salam Ijo Sumilen.